Nih buat para anak-anak muda yang demennya begadang, hati-hati nih disamperin sama Jeff the Killer. Yang kerjanya itu nyamperin orang yang suka begadang terus disuruh tidur, abis itu di slay. Gue mau nunjukin mukanya si Jeff nih ya guys. Kalian siap-siap ya, soalnya serem banget sumpah. Oke, ini mukanya. Dia tuh bibirnya merah terus dia tersenyum sampai sini. Abis itu matanya itu nggak ada kelopaknya, jadi dia gini aja. Dan mukanya putih banget karena akibat luka bakar. Udah oke, kita tutupin aja bu, makin serem saya. Jadi pada suatu hari ibunya si Jeff ini mergokin Jeff yang ada di kamarnya lagi ngerobek mulutnya gitu guys, supaya terlihat selalu tersenyum, biar nggak pura-pura gitu loh. Terus dia juga ngebakar kelopak matanya supaya dia selalu bisa ngeliat dirinya sendiri yang dia anggap tampan dan bahagia guys. Ngeliat kayak gitu mamanya langsung pengen ngeberhentiin tindakannya si Jeff nih guys. Tapi belum bisa diberhentiin, dia langsung di-slay sama si Jeff guys. Kenapa dia bisa separah ini? Ini diakibatkan bully-bulian. Jeff ini sebenarnya anak yang lugu guys, tapi entah mengapa nih ya, orang-orang yang jahat gitu suka banget ngebully dia guys. Sampai-sampai sekeluarga dia harus pindah ke kota yang baru buat menghindari pembulian ini. Tapi nyampe di kota yang baru, malah dapet bulian yang baru yang makin parah guys. Suatu hari Jeff sama saudaranya yang namanya Liu itu didatengin sama 3 orang nih ya, yang datang-datang ngajakin ribut gitu. Karena Jeff udah marah banget, akhirnya si Jeff ini berhasil ngebantai semuanya guys. Tiba-tiba polisi datang nih, dan si Liu itu mengaku kalau dia yang ngebukin ini orang guys. Akhirnya Liu dipenjara. Nah, nggak beberapa lama dari situ, si Jeff ini diundang ke salah satu pesta guys. Dan di situ datanglah ini 3 orang nih buat balas dendam. Salah satu dari 3 orang ini nyiram Jeff dengan alkohol guys dan berniat untuk ngebakar dia. Sembari si Jeff ini lagi ngelawan 2 lainnya nih. Abis itu dibakar beneran. Dan proses pembakaran itu tuh cukup lama yang ngebikin Jeff itu agak stres guys. Sampai dia tuh kayak ketawa-ketawa gitu pas tubuhnya dibakar gitu. Untungnya ada orang baik yang manggil pemadam kebakaran guys, dan Jeff diselamatkan ke rumah sakit. Di rumah sakit Jeff yang ngeliat badannya udah segitu hancurnya kena luka bakar, yang rambutnya udah gak ada, alisnya gak ada, terus mukanya jadi hitam semua kayak gitu. Dia malah ketawa dan ngomong kalau dia terlihat bahagia dan tampan. Awalnya positive thinking nih, mungkin ini pengaruh obat. Tapi setelah Jeff pulang nih, yaitu tadi ibunya nemuin Jeff sedang mengukir senyumnya. Terus habis itu si Jeff ini nyuruh si Liu yang udah keluar dari penjara untuk tidur guys. Habis itu di-slay sampai bolong. Dan ya sekarang kerjanya si Jeff itu nyamperin orang-orang yang belum tidur ke kamarnya terus disuruh tidur, habis itu di-slay. Ingat kan sama Jeff the Killer yang nge-slay seluruh keluarganya termasuk abangnya Liu yang sebenarnya sayang banget sama dia. Lu tahu nggak? Ternyata Liu itu belum metong guys. Ini dia si Liu bentukannya guys. Dia punya banyak bekas luka dan bekas jahitan gitu tuh di mukanya. Dan dia juga ngerobek mulutnya sampai sini tapi dia jahit guys. Jadi begini ceritanya si Liu. Jadi kan si Liu itu ditusuk-tusuk sama si Jeff. Itu ternyata ambulans datang tepat waktu dan berhasil nyelamatin si Liu. Dibawa lah tuh ke rumah sakit guys. Nah walaupun si Liu ini dalam keadaan kritis, dokter-dokter sana bisa nyelamatin Liu dan dia harus dioperasi berkali-kali guys. Sampai ada nih satu operasinya, itu obat biusnya belum masuk sempurna dan dia ngerasain sakitnya itu dioperasi guys. Dan itu ngingetin dia waktu si Jeff itu nusuk-nusuk dia guys, kasihan ya. Jadi bayangannya si Jeff itu masih ada meneror si Liu guys. Tapi untungnya Jeff ini kuat guys dan akhirnya selamat tuh dari operasi itu. Dan dia di situ ketemu sama suster nih yang bahenol dan seksoy yang namanya Susan. Nah mereka ini jatuh cinta guys di rumah sakit itu. Dan setelah si Liu ini sembuh dan keluar dari rumah sakit, akhirnya mereka berpacaran. Walaupun kejadiannya udah lama, tapi Liu ini masih dihantu-hantuin nih sama bayangan-bayangan si Jeff. Yang ngebuat Liu itu jadi takut banget untuk balik ke rumahnya guys. Akhirnya dikuatin lah tuh ditemenin sama Susan. Pas mereka nyampe rumah itu tali polisi yang warna kuning menyelubungin itu rumah guys, dilarang masuk. Tapi akhirnya mereka masuk tuh. Pas mereka masuk itu gelap banget dan bau amis dan busuk. Yang ternyata di situ banyak banget sisa-sisa darah-darah guys. Nah akhirnya si Liu itu masuklah tuh naik ke kamarnya. Nyampe di kamarnya, di situ ada tulisan go to sleep.
yang terbuat dari darah guys. Dan di situ dia langsung kayak ngedenger suaranya Liu yang bisikin dia, go to sleep, go to sleep, go to sleep. Dan ngebuat si Liu ini jadi stres dan ngambil pisau dapur. Untungnya dilihat sama Susan dan langsung dipeluk. Akhirnya Liu tuh nangis guys, kejer banget. Nah pas di jalan balik itu si Susan dirampok guys. Dan akhirnya keluarlah nih si jahatnya. Susan disuruh pulang dan dia langsung ngejar itu perampok dan langsung diselai. Dari situ si Liu ini berniat untuk ngeselai orang-orang jahat guys. Nggak kayak si Jeff, yang orang baik pun diselai sama si Jeff. Nah akhirnya dia makin cinta, makin sayang sama si Susan. Akhirnya ya udah tuh dilamar Susan. Sayangnya nggak lama setelah dilamar, Susan itu ditembak sama orang yang gabut guys. Nggak tahu tujuannya itu apa. Akhirnya Susan metong guys. Yang ngebuat Liu itu jadi dendam banget dan langsung ngerobek mulutnya guys. Dan dijahit lagi supaya nggak ada yang lihat kalau dia lagi sedih. Akhirnya diselai juga itu perampok guys. Dan dia sekarang ngeburu orang-orang bahagia. Katanya kalau gua nggak bahagia, orang-orang juga nggak ada yang boleh bahagia. Kalau Jeff the Killer nyuruh lu tidur, kalau Jen the Killer nyuruh lu jangan tidur. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka berdua ini adalah pasangan guys. Yang menurut gue ceritanya cukup tragis ya. Jadi di sini tuh Jen bentukannya kayak begini ya guys. Dia pakaiannya serba hitam dan kulitnya yang putih banget. Karena apa? Sama kayak Jeff, karena bekas kebakar. Terus dia itu pakai topeng begini guys. Dan di balik topengnya kayak begini guys. Siap-siap ya. Yup, kayak begini dia bentukannya. Aduh, ngeri. Kenapa dia bisa kayak begitu? Begini ceritanya. Jadi ternyata si Jen ini adalah teman sekolahnya si Jeff guys. Dan dia itu dari di sekolah udah suka sama Jeff diem-diem guys. Dan Jen ini udah tahu kalau Jeff itu dia menimbun banyak kesedihan di dalam hatinya. Dan dia suka pura-pura senyum gitu guys. Padahal senyumnya tuh palsu gitu deh. Saking sukanya si Jen ini memperhatikan Jeff dengan diem-diem guys. Ingat nggak kalian waktu Jeff dipukulin sama 3 orang pembegal itu guys? Di situ Jen itu ternyata ngeliat itu dan langsung nelpon bapaknya yang seorang polisi guys. Makanya si Louis bisa ditangkap polisi ya karena itu diaduin sama si Jen. Dan waktu di pesta yang Jeff itu dibakar hidup-hidup itu si Jen berusaha untuk nolongin tuh guys dengan bawa apar terus pengen iniin si Jeff. Tapi pas waktu ngeliat di situ, ngeliat kondisi si Jeff yang sedang kebakar dan kulitnya meleleh, dia langsung pingsan. Dan waktu di rumah sakit si Jen ini nengokin si Jeff guys. Dan di situ dia bilangin ke orang tuanya kalau yang ngebukul itu ya 3 pembegal itu guys. Dan di situ jadi alasan si Louis bisa selamat dari penjara guys. Dan setelah pulang dari rumah sakit, si Jeff itu kan ngeselai orang tuanya kan ya guys. Di situ ternyata Jen juga lihat, tapi dia pura-pura tidur dan berharap kalau itu cuma halusinasi dia aja. Tapi waktu dia tidur, dia denger ada ketukan di jendelanya guys, yang ternyata itu adalah Jeff. Di situ Jeff cuma natepin si Jen, sembari itu si Jen itu nyadar kok baju dia udah berubah jadi gaun warna hitam guys. Dan di situ dikasih secarik kertas yang tulisannya "Mari makan malam di rumahku" dari si Jeff. Setelah Jeff pergi, akhirnya dia ke bawah tuh nyari orang tuanya. Nggak ketemu guys. Akhirnya dia ambil itu pisau dapur dan dia samperin ke rumahnya si Jeff. Pas dia buka pintunya, dia kaget banget. Itu di meja makan, ngeliat orang tuanya Jeff dan orang tuanya Jen itu udah keadaan metal duduk. Dan di situ Jen pingsan dan dia bangun-bangun udah diikat di kursi. Dan si Jen itu ngomong, "Kelak kamu bakal secakep aku." Langsung dibakar itu satu rumah hidup-hidup sama si Jen. Bangun-bangun Jen nerima box besar yang isinya topeng warna putih, terus wig rambut panjang warna hitam, secarik kertas, sama sebuah pisau dan buket warna hitam guys. Yang ternyata itu dari si Jeff guys. Dan secarik surat itu dia ngomong apa? "Maaf Jen, kamu gak secakep aku. Tapi topeng dan wig ini bakal bikin kamu makin cakep kok. Kamu ninggalin pisau di rumahku. Jadi ini kubalikin." Gila, emang gila. Abis baca surat itu si Jen beneran sakit hati guys. Dan sekeluarnya dia dari rumah sakit, dia malah pakai itu baju yang dikasih dan wig dan topeng itu dia pakai. Dan dia bawa pisau itu kemana? Ke makam orang tuanya guys. Dan di situ dia nangis dan bersumpah untuk ngesle si Jeff. Makanya kan kerjanya si Jeff itu datengin orang-orang yang begadang, nyuruh dia tidur dan diselay kan. Makanya si Jen ini dia datengin orang-orang dan ngomong jangan tertidur, berharap supaya si Jeff ini datang
ke orang itu yang belum tidur dan nyuruh dia tidur. Jadi mereka bertemu gitu loh di tengah-tengah. Paham kan kenapa bisa si Jen ini nyuruh orang nggak tidur? Karena dia pengen ketemu sama si Jeff. Niatnya si Jen itu sebenarnya cuman pengen ketemu sama Jeff guys. Tapi kalau dia udah datengin orang nih, terus dia suruh jangan tidur, tapi si Jeff itu nggak datang-datang, akhirnya apa? Diselai juga itu orang sama si Jen. Jadi ya si Jen itu bakal terus kayak begitu guys sampai dia ketemu sama Jeff. Padahal aslinya Jen itu baik ya, kayak dia suka loh sama Jeff. Tapi Jeffnya aja ini udah sangat terpendam gitu ya. Dia udah stres karena bully-bulian gitu guys, kasihan ya. Gue bingung kenapa si Jeff the Killer ini banyak banget yang demen guys. Kemarin si Jen yang sampai sekarang masih nyariin. Sekarang tau nggak, ternyata ada yang namanya Nina, yang fan girlnya Jeff sampai ngerubah dirinya sendiri mirip kayak Jeff guys. Nina the Killer ini mirip kayak Jeff ya guys, kulitnya putih, terus dia merobek ininya sampai sini gitu kan, terus matanya itu ya bulok gitu ya. Terus ini penampilan rambutnya kayak begini ya guys, terus di poninya itu ada warna pink. Gimana ceritanya Nina the Killer? Lagi-lagi karena pembulian. Nina ini mulai obses sama Jeff the Killer karena dia pikir banyak kesamaan di antara mereka berdua guys. Ya karena dibully juga gitu. Jadi awal mulanya si Nina ini punya dua sahabat guys. Dan entah mengapa berjalannya waktu dua-duanya ini meninggoy. Yang ngebuat Nina jadi ngurung diri gitu, mengsedih. Temen dia satu-satunya itu cuma abangnya yang namanya Chris. Nah lu bayangin dua sahabat lu meninggoy terus lu dibully gitu. Nah itu yang didapetin sama si Nina ini. Dia dibully sama 3 orang yang namanya Claudia, Malcolm, sama Yoni. Entah mengapa dia tuh demen banget ngebully si Nina guys. Dan gak setengah-setengah ngebulinya. Mereka pernah ngebully si Nina ini sampai satu titik Nina bener-bener udah marah dan hampir nge-slay mereka bertiga juga. Nah mulai dari sini nih, abangnya yang namanya Chris itu tuh mulai ngerasa kayaknya nih si Nina mulai gak sehat nih obsesinya sama si Jeff. Apalagi waktu abangnya ini nemuin barang-barangnya Jeff yang kayak buku, terus boneka dan lain-lain gitu di lokernya si Nina. Setelah kejadian itu, si trio kuek-kuek pembuli ini malah berniat untuk nyulik si Chris. Abis itu abis itu dibalikin gitu guys. Nah jadinya kan Chris sakit ya. Di sini Nina nggak niat untuk balas dendam guys. Dia cuma pengen jagain si Chris sampai sehat nih. Tapi si trio kuek-kuek ini kagak kapok guys dan berniat untuk memburu mereka berdua terus langsung bawa dudur gitu. Mereka datengin lah tuh si Chris sama si Nina, tapi untungnya Nina ini berhasil nge-slay mereka bertiga dengan kaca. Dari kejadian itulah si Nina ini berniat untuk menjadi si Jeff versi cewek guys, dengan cara ngebeker dirinya sendiri gitu guys. Nah, untungnya di situ keajaiban terjadi, tiba-tiba si Jeff datang guys. Waktu si Nina pengen ngebeker dirinya sendiri. Di sini ibunya ngelihat itu langsung diselamatin dong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit setelah dia buka perbannya itu dia langsung ngomong, aku udah cantik tapi belum sempurna. Dan lu tahu apa yang dia lakuin? Yep, dia ngerobek ininya sama kayak si Jeff. Emaknya dateng dan ngelarang tapi malah diselay. Habis itu dia dibawa ke rumah sakit RSJ. Di RSJ dia berhasil kabur guys. Terus dia nyamperin abangnya yang ada di rumahnya. Terus dia ngomong, kamu mau ikut seperti aku? Abangnya ngomong, enggak. Bagus kata si Nina. Dan langsung diselay abangnya sendiri. Buat orang-orang yang suka ngebully nih, hati-hati. Kalau hari Jumat terus tanggal 13 bisa jadi itu hari yang sial untuk lu. Karena Jason bakal menjemput lu dan nge-slay. Jason kerjanya nge-slay orang-orang guys, alias serial killer. Dia selalu nutupin wajahnya pakai topeng hoki kayak begini yang ada bolong-bolongannya. Terus mukanya tuh gak kelihatan. Dan dia biasanya pakai baju yang robek-robek gitu guys. Kalau lu ketemu sama orang yang bentukannya kayak begini, lu harus hati-hati. Perhatiin tangannya guys, karena pasti dia bawa benda yang bisa nyakitin lu. Nah katanya siapapun yang bisa make topeng ini, itu dia bakal kerasukan arwahnya si Jason, yang alias kerjanya yang nge-slay orang-orang. Di balik tindakan kejamnya Jason ini sebenarnya dia banyak memendam bully-bulian guys. Nah dulu Jason ini punya penyakit yang namanya hidrosefalus guys, yang kepalanya itu bisa membesar karena penumpukan cairan yang ada di kepalanya gitu. Dan ini ngebuat penampilannya itu agak beda guys.
Awalnya sebenarnya Jason itu hidup sebagai anak yang biasa-biasa aja juga ya guys. Sampai suatu hari ibunya itu dapat kerjaan di Crystal Lake sebagai chef gitu. Crystal Lake ini kayak tempat camping guys. Nah karena penyakit yang dia idamin, Jason ini kena bully-bulian gitu. Dia kena pukul, dia kena omongan yang gak enak. Sampai akhirnya tuh mentalnya keganggu gitu loh guys. Karena emang tiap hari Jason itu digangguin sama teman-temannya, sampai dikejar-kejar begitulah pokoknya. Sampai suatu hari, saking takutnya nih waktu dikejar-kejar, Jason itu nyebur guys ke dalam sungai. Awalnya biasa-biasa aja, tapi Jason lama-lama kayak minta tolong. Mereka semua yang emang kerjanya ngebully, ngebiarin Jason kayak begitu. Akhirnya Jason tenggelam dan jasadnya nggak ditemuin guys. Satu-satunya orang yang sayang sama Jason yaitu ibunya mengetahui ini langsung marah, dendam, langsung datang itu ke Crystal Lake. Dan nge-slay semua orang-orang yang ngebully Jason guys. Yang berujung apa? Satu camping itu semuanya langsung di-slay sama ibunya. Yang ngebikin satu camping itu beneran jadi tanah berdarah guys. Ini ngapain sih nyamuk? Tindakannya ibunya Jason ini diberhentiin sama petinggi camping sana guys, yang namanya Alice. Dan lu tahu ibunya Jason diapain? Di-slay juga coy. Si arwahnya Jason nih ngedenger ibunya kesakitan, dia langsung bangkit lagi guys. Dengan keadaan setengah membusuk tuh, terus bajunya pada robek-robek semua guys. Dan saat itu Jason bersumpah akan ngelanjutin dendam ibunya dan nge-slay semua orang yang masuk ke Crystal Lake. 5 tahun kemudian ada seorang pemuda yang dia bandel guys, dia tetap camping di situ. Tidak perlu waktu lama Jason langsung nge-slay semua orang yang ada di situ guys, pakai karung goni kepalanya ditutupin sama golok. Dan dia merubah topengnya jadi topeng hoki. Total dia mengslay 146 bocil. Boneka ini udah terkenal sangat berbahaya loh guys. Bahkan bisa merusak hubungan lu sama pacar lu, yaitu Robert the Doll. Ya bentukannya si Robert itu kayak begini lah guys. Sekarang dia lagi dikurung di lemari kaca di Florida. Kenapa dia bisa dikurung? Begini ceritanya guys. Jadi pada tahun 1904, kakeknya Robert Eugene Otto itu dia beliin boneka itu sebagai hadiah ulang tahun ketika dia pergi ke Jerman tuh. Nah waktu dikasih nih ke Robert itu bener-bener seneng banget, sampai dibawa mandi, dikasih makan juga, dan dipakein baju mirip kayak dia. Dan juga dia rela untuk ngasih nama Robert itu ke boneka itu, dan dia sekarang dipanggilnya Jean. Nah, keluarga Otto ini terkenal keluarga orang kaya kejam gitu loh guys. Suka marahin pembantunya. Sampai suatu saat ibunya Jean itu mergokin mbaknya nih, itu lagi main santet gitulah pokoknya. Ya langsung dipecat tuh kan. Tapi dia ninggalin kutukan untuk bonekanya si Robert itu. Setelah itu Robert bener-bener udah diteror guys. Kadang dia kedengeran kayak bisik-bisik gitu, kadang dia langsung nangis ketakutan lihat itu, sampai dia ngomong kalau bonekanya itu berusaha untuk mengslay dia. Dan bahkan tetangga itu pada takut juga sama boneka itu, sampai gak pengen masuk ke rumah itu guys. Karena udah banyak juga kejadian aneh menimpa keluarga itu, kayak suara bising, suara ketawa, terus suara gedor-gedor gitu, dan bahkan sampai dibalikin itu meja. Akhirnya orang tuanya si Jean ini langsung naruh boneka Robert itu di loteng guys, ditaruh di dalam kotak. Nah sampai situ aman, sampai ketika si Jean yang udah beristri ini balik ke rumah itu dan nemuin kotak yang isinya dalamnya si Robert. Dan akhirnya dia langsung obses lagi itu sama tuh boneka. Tapi istrinya si Jean ini kayak notice kalau boneka Robert ini tuh kadang mukanya suka beda, terus suka pindah-pindah tempat. Pokoknya bener-bener serem. Bahkan pernah sempet diketawain itu istrinya sama tuh boneka. Untungnya ujung-ujungnya si Jean ini ngurung itu boneka Robert lagi guys, sama di loteng. Saat itu masih semi-semi neror lah, cuma kedengeran suara ketawa-ketawa gitu. Sampai akhirnya Robert meninggal di rumah itu tahun 1974. Dan istrinya 2 tahun setelahnya. Akhirnya rumah itu dijual dan dibeli sama seorang keluarga yang punya anak kecil cewek umur 10 tahun. Suatu hari itu cewek nemuin nih boneka Robert di loteng dan dijadiin mainan. Dan ya sama diteror juga itu keluarga. Sampai akhirnya keluarga ini ngasih boneka Robert ke museum yang namanya East Martello Museum di Florida pada tahun 1994. Walaupun itu dia ada di dalam kaca dan dia terlindungi, tapi dia masih bisa neror orang-orang yang datengin dia guys. Nah ini kalau lu lihat surat-surat ini, itu dari orang-orang yang diteror sama Robert dan minta maaf guys, minta jangan diteror lagi.